Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita dapat berkumpul dalam pertemuan kali ini, dan mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak APT Haji Ismundar Espram MM, yang dimana kita dalam kesempatan kali ini akan membahas obat swamedikasi dalam perkuliahan sistem pengobatan sendiri. Untuk mempersingkat waktu, kita buka presentasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan dalam tim saya di sini ada saya sendiri, yaitu Krisnawarda Herunisa dengan NIM 421-20021, dan ada Mbak Isma Azkira Azriani dengan NIM 421-21018, dan Mbak Resti Pramudita dengan NIM 421-20036, dan yang terakhir ada Mbak Fania Rahmawati dengan NIM 421-20045. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya untuk membacakan materi-materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari swamedikasi. Swamedikasi merupakan salah satu bagian dari self-care. Sedangkan self-care adalah apa yang dilakukan manusia untuk dirinya sendiri untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah, dan menghadapi penyakit. Jadi, swamedikasi itu adalah pemilihan dan penggunaan obat modern, herbal, maupun obat tradisional oleh seorang individu untuk mengatasi penyakit atau gejala penyakit. Yang selanjutnya ada kriteria penggunaan obat swamedikasi. Sesuai Permenkes nomor 919, Permenkes per 10/1993 tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter adalah: yang pertama, tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Yang kedua, tidak memberikan resiko berkelanjutan. Yang ketiga, penggunaan tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Yang keempat, penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Yang kelima, memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan. Yang selanjutnya ada penghentian pengobatan swamedikasi. Pengobatan swamedikasi menurut BPOM 2014 harus dihentikan apabila yang pertama, timbul gejala lain seperti pusing, sakit kepala, mual, dan muntah. Yang kedua, terjadi reaksi alergi seperti gatal-gatal dan kemerahan pada kulit. Yang ketiga, salah minum obat atau minum obat dengan dosis yang salah. Yang selanjutnya ada penggolongan obat swamedikasi. Adapun penggolongan obat swamedikasi antara lain: yang pertama, obat bebas; yang kedua, obat bebas terbatas; yang ketiga, OWA atau obat wajib apotik; dan yang keempat, obat herbal. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibuat tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh dari obat bebas itu adalah paracetamol. Paracetamol digunakan untuk mengobati demam dan nyeri. Yang kedua ada antasidatoin. Antasidatoin digunakan untuk mengobati penyakit emah. Yang ketiga ada botrexin. Botrexin adalah tablet kunyah dengan kandungan asam asetil salisilat yang digunakan untuk menurunkan panas, meredakan rasa nyeri, dan demam setelah imunisasi pada anak. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh dari obat bebas terbatas yakni klorfeniramin maleat atau CTM yang digunakan untuk mengobati alergi. Kemudian ada Sanaflu. Sanaflu
adalah obat yang mengandung zat aktif parasetamol dan fenilpropanolamin HCl. Obat ini digunakan untuk mengatasi gejala flu seperti demam, hidung tersumbat, sakit kepala, dan bersin-bersin. Yang selanjutnya itu ada Decolgen. Decolgen ini obat yang mengandung parasetamol, fenilpropanolamin HCl, dan CTM. Obat ini digunakan untuk mengobati hidung tersumbat, sakit kepala, dan bersin. Adapun tanda peringatan dalam obat bebas terbatas yaitu P1, itu ada awas obat keras, bacalah aturan pakainya. P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. P nomor 6, awas obat keras obat pasir jangan ditelan. Yang ketiga ada OWA atau obat wajib apotik. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan nomor 347 Permenkes per 7 per 1990 tentang obat wajib apotik, yaitu obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotik tanpa resep dokter. Adapun penggolongan dari OWA atau obat wajib apotik yaitu OWA 1, OWA 2, dan OWA 3. Baik, yang selanjutnya ada regulasi OWA swamedikasi. Sesuai Permenkes nomor 919 Permenkes per 10 per 1993, kriteria OWA yang dapat diserahkan meliputi yang pertama, tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Yang kedua, pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. Yang ketiga, penggunaan tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Yang keempat, obat dimaksud memiliki rasio keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Yang selanjutnya adalah contoh OWA. Nomor 1 itu ada yang pertama, obat saluran cerna, contohnya itu metoclopramid sebagai antimual, bisa kodil supo sebagai laksan. Yang kedua ada obat mulut dan tenggorokan, contohnya hexetidin dan triacinolon acetonid. Yang ketiga ada obat saluran nafas, itu antara lain ada mukolitik, yang contohnya itu ada acetylcysteine, carbocisteine, dan bromhexin. Terus ada asma, contohnya itu ada salbutamol, terbutalin, ketolifen. Yang keempat itu ada obat yang mempengaruhi sistem neuromuskular, contohnya ada metampiron, asam mefenamat, dekropeniramin maleat, dan mebhidrolin. Selanjutnya itu ada contoh OWA nomor 2, itu ada albendazole, diclofenac, fenoterol, pulumetason, dexamethasone, clindamycin, bismut subsilat, ibuprofen, ketoconazole, omeprazole, metilprednisolon, dan piroxicam. Yang selanjutnya ada contoh OWA nomor 3, itu ada saluran pencernaan, contohnya itu ada famotidin dan ranitidin. Yang kedua ada sistem muskuloskelata, contohnya itu ada allopurinol, diclofenac natrium, dan piroxicam. Yang ketiga ada antihistamin, contohnya cetirizin dan sipoheptadin. Yang keempat ada anti asma, contohnya ada oraipreналин, dan yang terakhir ada organ sensorik, contohnya ada gentamicin dan chloramphenicol. Yang keempat itu ada obat herbal. Obat bahan alam atau herbal adalah obat yang mengandung bahan aktif yang berasal dari tanaman dan atau sediaan obat dari tanaman. Contoh dari obat herbal itu yakni ada tolak angin. Tolak angin digunakan untuk masuk angin dengan gejala kembung, mual, sakit perut, pusing, meriang, dan tenggorokan kering. Tolak angin baik diminum saat perjalanan jauh. Yang selanjutnya ada antangin. Antangin merupakan produk herbal yang bermanfaat untuk mengatasi masuk angin, mual, perut kembung, badan meriang, serta kelelahan. Yang selanjutnya itu ada keuntungan dan kerugian dari swamedikasi. Keuntungan swamedikasi yaitu yang pertama,
aman bila digunakan sesuai dengan aturan. Yang kedua, efektif untuk menghilangkan keluhan. Yang ketiga, efisiensi biaya. Yang keempat, efisiensi waktu. Dan yang kelima, pasien dapat ikut berperan dalam mengambil keputusan terapi dan meringankan beban pemerintah dalam keterbatasan juga tenaga dan sarana kesehatan di masyarakat. Adapun kerugian dari swamedikasi yaitu yang pertama, efek samping yang jarang muncul namun parah. Yang kedua, interaksi obat yang berbahaya. Dan yang ketiga, dosis tidak tepat dan pilihan terapi yang salah. Sekian dari pemateri, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan. Mungkin dari kelompok kami sekian. Apabila ada kesalah kata atau kurang pemahaman, mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.